teknik untuk yang bagian pertama, yaitu pengertian asesmen. Apa itu asesmen? Asesmen sering disebut, yang pertama itu asesmen sering disebut dengan penilaian yang merupakan bagian internal dalam proses pembelajaran. Asesmen ini diperlukan untuk mengambil keputusan atau tindakan yang berkaitan dengan semua aspek pembelajaran. Seperti contohnya, misalnya itu asesmen yang diperlukan untuk menentukan keberhasilan belajar seorang siswa, menentukan skor yang dicapai seseorang, dan keputusan apakah orang tersebut bisa lanjut pada level berikutnya pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Asesmen juga sering kali digunakan untuk tujuan diagnostik, yaitu untuk mengetahui kesulitan belajar yang dihadapi seseorang. Melalui asesmen diagnostik itu dapat diambil upaya tertentu untuk memperbaiki hasil belajar. Baik tenaga pengajar asesmen juga digunakan untuk mengevaluasi desain pembelajaran yang telah disusun dan menguji sejauh mana desain tersebut berhasil. Asesmen seperti ini juga bersifat diagnostik, tetapi tujuan utamanya untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan oleh tenaga pengajar. Yang kedua yaitu suatu strategi dalam pemecahan masalah pembelajaran melalui pengumpulan dan penganalisaan informasi. Nah, berdasarkan uraian di atas tadi, kita dapat memahami asesmen sebagai suatu strategi dalam pemecahan masalah pembelajaran melalui pengumpulan dan penganalisaan informasi untuk mengambil keputusan atau tindakan berkaitan dengan semua aspek pembelajaran seperti materi ajar, desain pembelajaran, alat dan media pembelajaran maupun siswa dan guru. Asesmen dapat dilakukan dengan berbagai teknik, mulai dari yang longgar, melalui pengamatan langsung, melalui observasi, hingga bertanya dan melakukan wawancara terhadap siswa. Selain itu, asesmen dapat dilakukan juga dengan memberikan tugas dan tes yang dikerjakan oleh anak didik. Guru juga bisa meminta siswa melakukan asesmen diri, menganalisis hasil pembelajaran siswa menggunakan jurnal dan juga portofolio. Kemudian yang ketiga itu observasi sebagai suatu teknik asesmen yang dilakukan dengan mengamati tingkah laku siswa dan kegiatan pembelajaran. Nah, guru juga dapat memperoleh gambaran mengenai sikap dan menguasai siswa tentang konsep matematika. Kemudian, gambaran ini diperlukan untuk mendorong siswa bekerja berdasarkan kelebihan-kelebihannya, mencoba dan menyadari kelemahannya. Sementara itu, bertanya merupakan perlengkapan observasi bertujuan untuk membantu siswa memahami kesulitan yang dihadapinya dalam belajar matematika. Nah, wawancara adalah kombinasi bertanya dan observasi. Biasanya dilakukan dengan seorang siswa di suatu tempat yang tenang. Faktor kunci dalam melakukan wawancara adalah memperoleh sesuatu yang diketahui guru mengenai siswa, menerima jawaban siswa tanpa menghakiminya, dan mendorongnya untuk berbicara dan berargumentasi. Nah, sementara itu, informasi tingkat pemahaman siswa tentang matematika dapat dilihat dari tugas yang diselesaikannya. Karena itu, tugas tertentu dapat dirancang penetapannya mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Sehingga pendukung dalam asesmen di sini ada yang pertama yaitu tugas, yang kedua jurnal, dan yang ketiga ada portofolio. Nah, mengenai tugas tadi, boleh jadi juga siswa merupakan penilai terbaik untuk pekerjaan dan perasaannya sendiri. Bila siswa belajar menilai sendiri pekerjaannya, maka ia akan merasa bertanggung jawab atas kegiatan belajarnya sendiri. Bisa dimulai dengan memeriksa apakah pekerjaannya benar atau salah, menganalisis strategi yang dilakukan siswa lain, dan juga melihat cara mana yang paling sesuai dengan pemikirannya tersebut. Nah, menganalisis pekerjaan siswa yang merupakan salah satu teknik asesmen yang termasuk hasil pekerjaan siswa adalah tugas tertulis, proyek atau produk yang dibuat siswa yang dapat dikumpulkan dan dievaluasi. Yang penting yang dapat dilihat dari pekerjaan siswa ini adalah
apa dan sejauh mana siswa tersebut dapat memahami matematika tersebut. Kemudian yang kedua ada jurnal. Jurnal merupakan teknik yang penting dalam sebuah asesmen karena bisa mengukur kemampuan komunikasi matematika baik secara lisan maupun tertulis. Kompetensi komunikasi matematika merupakan kompetensi yang penting. Cara sederhana melatih siswa terampil berkomunikasi adalah dengan cara meminta siswa apa yang mereka pahami dan yang tidak dipahami mereka itu. Perasaan mereka mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang telah dipelajari, serta apa yang mereka sukai dari matematika itu. Yang melalui tes, kita juga dapat memperoleh informasi dan petunjuk mengenai suatu pembelajaran yang telah dan yang harus dilakukan selanjutnya. Tes ini tidak semata-mata untuk menentukan skor capaian hasil belajar siswa, tetapi lebih penting untuk membantu siswa mencapai hasil belajar yang lebih optimal. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga itu ada portofolio. Portofolio merupakan kumpulan pekerjaan yang telah dilakukan oleh siswa yang di dalamnya termasuk tugas, proyek, jurnal, hasil tes, laporan, catatan guru dan sebagainya. Portofolio ini merupakan sumber informasi yang lengkap bagi guru mengenai prestasi yang telah disampaikan siswa itu. Nah, selain itu, portofolio memiliki nilai tambah bagi siswa dalam menilai diri, sehingga sangatlah penting agar siswa menuliskan tanggal dalam setiap isian portofolio itu. Kita mengenal isian asesmen autentik, yaitu asesmen yang dilakukan menggunakan beberapa sumber dan dilakukan pada saat kegiatan belajar berlangsung. Asesmen autentik biasanya mengecek pengetahuan dan keterampilan siswa pada saat itu atau aktual, dan penguasaan pengetahuan yang diharapkan dari kegiatan pembelajaran. Beragam bentuk yang menunjukkan bukti dari kegiatan belajar itu dihimpun dari kurun waktu tertentu dan dalam konteks atau situasi yang beragam. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya adalah asesmen dalam pendidikan matematika realistik. Nah, asesmen dalam PMR itu adalah asesmen didaktis. Nah, penilaian tersebut itu berkaitan erat dengan pengajaran dan merupakan bagian praktis pendidikan sehari-hari di kelas. Nah, maksudnya adalah tujuan asesmen itu maksudnya didaktis, itu artinya adalah berusaha mengumpulkan data yang meyakinkan tentang siswa dan proses-proses pembelajarannya guna mendapat keputusan-keputusan pendidikan yang khusus. Nah, kemudian isi asesmennya pun bersifat didaktis. Maksudnya ialah penilaian itu tidak khusus atau tidak terbatas pada keterampilan tertentu yang mudah untuk dinilai, melainkan juga pada kompetensi-kompetensi yang ada pada kurikulum secara mendalam. Selain itu, prosedur dalam penilaian asesmen PMR itu juga bersifat didaktis. Maksudnya adalah prosedur yang diterapkan itu merupakan sebuah integrasi pengajaran, dan penilaiannya juga merupakan fase dalam proses belajar mengajar, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah alat asesmen dalam PMR. Alat asesmen dalam PMR itu adalah sebuah soal atau problem. Nah, soal atau problem yang dibuat pun harus bermakna dan menantang. Mengapa demikian? Karena soal-soal yang bermakna dan menantang tersebut akan mendorong rasa ingin tahu siswa, dan memotivasi siswa untuk menyelesaikan suatu masalah atau problem tersebut. Nah, selain itu dalam penyusunan soal atau problem tadi, itu harus bersifat informatif juga, yang mana artinya bisa dilengkapi dengan gambar, tidak hanya terbungkus dalam sebuah narasi-narasi saja, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah akan ditampilkan beberapa contoh soal. Ada 2 contoh soal, ada contoh soal yang baik dan ada juga contoh soal yang buruk. Nah, untuk contoh soal yang baik, mari kita lihat. Leti membeli 8 buku tulis dengan harga seluruhnya 24.000. Setiap buku yang dibeli Leti harganya sama. Berapa harga satu buku yang dibeli Leti? Nah, itu adalah contoh soal yang baik. Kita bandingkan dengan contoh soal yang kurang baik. Yang kurang baik contohnya seperti ini. Leti membeli 8 buku tulis dengan harga seluruhnya 8.400. Berapa harga satu buku yang dibeli Leti? Nah, kalau kita timbang-timbang,
dengan konsep matematika realistik, soal yang pertama tadi lebih baik, tergolong lebih baik daripada soal yang sebelumnya. Kenapa? Karena dalam realitanya, dalam keadaan realnya, dalam keadaan nyatanya, harga buku itu yang sangat cocok dengan harga buku dalam kehidupan sehari-hari adalah soal pertama. Sedangkan soal kedua tadi, harga bukunya, bayangkan saja, total dari 8 buku harganya 8.400. Berapa harga satu buku? Bukankah ini tidak real dalam konteks kehidupan sehari-hari? Nah, seperti itu. Materi selanjutnya yaitu mengenai keberaksaraan atau literasi matematika. Nah, di sini pengertiannya adalah sebagai kapasitas individu untuk mengidentifikasi dan memahami peran matematika dalam kehidupan, kemudian melakukan pertimbangan yang masuk akal dan menggunakan serta terlibat dengan matematika sedemikian rupa yang memenuhi kebutuhan individu tersebut sebagai warga negara dengan cara konstruktif, peduli, dan reflektif menurut Organization for Economic Cooperation and Development tahun 2009. Selanjutnya, di sini kita lihat menurut The Lange pada tahun 2004 itu ada beberapa keberaksaraan matematika yang meliputi kemampuan dalam bidang yang pertama yaitu besaran atau quantity, kemudian ruang dan bentuk atau space dan shape, kemudian perubahan dan hubungan, kemudian ada juga ketidakpastian. Nah, kajian besaran di sini itu membahas tentang pengelolaan angka dalam berbagai bentuk. Kajian ruang dan bentuk berkaitan dengan pola dan hubungan antar bentuk atau representasi visual. Sementara kajian perubahan dan hubungan ini membahas hubungan antar gejala yang dituangkan dalam persamaan dan pertidaksamaan matematika. Dan yang terakhir yaitu mengenai ketidakpastian, ini membahas tentang analisis visual data, konsep, peluang, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya kita lihat di sini yaitu adalah literasi itu ditandai oleh beberapa kompetensi utama. Ada 8 kompetensi utama. Yang pertama kita lihat sama-sama ya adalah berpikir dan bernalar matematika. Apa sih berpikir dan bernalar matematika? Nah, berpikir dan bernalar matematika ini yang meliputi kemampuan mengajukan pertanyaan berciri matematika, mengetahui sejumlah jawaban yang bisa ditawarkan oleh matematika, memahami keluasan maupun keterbatasan konsep matematika, serta mampu mensiasatinya. Nah, kemudian kompetensi yang kedua yaitu adalah berargumen matematika. Nah, berargumen matematika di sini adalah mengetahui apa yang dimaksud dengan bukti. Kemudian juga mengetahui perbedaan antara bukti dan penalaran matematika lainnya. Dan kemudian mampu mengikuti dan menilai urutan dalam gagasan, mampu membuat dan mengetahui gagasan matematika. Nah, itu yang kedua. Kompetensi yang ketiga yaitu adalah komunikasi matematika. Komunikasi matematika di sini yaitu mampu menyatakan gagasan dalam berbagai bentuk, baik lisan, tulisan, dan bentuk visual lainnya. Nah, di sini bisa juga diartikan sebagai memahami hasil pekerjaan orang lain. Kemudian kompetensi yang keempat itu adalah pemodelan. Apa sih pemodelan ini? Nah, pemodelan ini adalah kemampuan menerjemahkan realitas ke dalam bentuk matematika, sebaliknya menafsirkan model matematika dalam konteks ataupun realitasnya, kemudian juga bisa bekerja dengan model, menguji atau memvalidasi model, memberikan saran-saran terhadap model atau penyelesaian matematika. Kemudian kompetensi yang kelima yaitu adalah mengajukan dan memecahkan masalah. Nah, di sini meliputi kemampuan mengajukan, merumuskan, mendefinisikan, dan menyelesaikan masalah dengan berbagai cara. Nah, itu adalah kompetensi yang kelima. Kita lanjut, yang keenam adalah kompetensinya yaitu adalah representasi. Nah, representasi di sini yaitu kemampuan menerjemahkan, membedakan, dan mendefinisikan bentuk-bentuk representasi matematika dan objek atau situasi, serta memahami hubungan di antara representasi yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh adalah simbol. Nah, simbol di sini yaitu mampu menggunakan operasi simbolik, formal, dan bahasa teknik. Dan kompetensi utama yang kedelapan adalah alat dan teknologi.
Nah, alat dan teknologi yaitu kemampuan menggunakan alat bantu, kemudian termasuk teknologi apabila diperlukan. Nah, itulah 8 kompetensi utama yang termasuk dalam literasi. Selanjutnya kita lihat sini bersama-sama adalah ada sebuah piramida, di mana di sini kompetensi matematika itu sebagaimana yang pernah tadi telah dijelaskan, di mana ada 3 level. Yang pertama adalah reproduksi, definisi, perhitungan. Yang kedua adalah hubungan dan integrasi dalam pemecahan masalah. Dan level yang ketiga adalah matematisasi, berpikir matematik, generalisasi, dan yang terakhir. Selanjutnya kita lihat di sini ada sebuah piramida, di mana piramida ini ada 3 level. Nah, ketiga level tersebut adalah yang pertama yaitu adalah reproduksi, definisi, perhitungan. Kemudian yang kedua adalah hubungan dan integrasi dalam pemecahan masalah, dan yang ketiga adalah matematisasi, berpikir matematik, generalisasi, dan cetusan pemikiran. Nah, untuk yang materi selanjutnya itu adalah contoh soal untuk mengukur literasi matematika. Soal-soal berikutnya disusun berdasarkan dengan tingkat kelasnya, yaitu di sini ada kelas 5 sekolah dasar, serta dengan mempertimbangkan kurikulum yang ada diterapkan di sekolah tersebut. Nah, soal-soal tersebut itu mencakup 4 bidang kajian matematika yang dibutuhkan dalam literasi matematika, yaitu ada ruang dan bentuk, ada besaran, terus ada perubahan dan hubungan, serta ada ketidakpastian. Itu adalah menurut Hadi dan kawan-kawan pada 2010. Nah, pada contoh yang pertama itu adalah level 1 besaran. Helena telah membaca 457 halaman, ada 732 halaman pada buku yang dibacanya. Nah, pada berapa halaman lagi yang harus dibaca oleh Helena? Nah, pada soal tersebut, siswa diminta untuk menerjemahkan pertanyaan tersebut dalam ekspresi matematika atau bentuk matematika pada soal tersebut, baik berupa operasi pengurangan dan menghitung benarnya. Nah, pada kali ini yaitu ada 732 dikurangkan 457 itu adalah 275 halaman. Jadi, banyak buku yang harus dibaca Helena adalah 275 halaman. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada level 2 tentang besaran, berapa bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut. Nah, pada soal tersebut siswa diminta meletakkan angka pada posisi yang tepat sesuai dengan nilai angkanya, yaitu langkah yang pertama mereka bisa mengurangkan hasil akhirnya dengan yang sudah diketahui sebelumnya, maka akan didapatlah jawabannya yaitu 118. Nah, untuk contoh soal yang selanjutnya itu masih tentang besaran, yaitu masih di level 2. Soalnya Adi, Budi, dan Cici membagi 2 buah pizza secara adil. Fahri, Gunawan, Emil, dan Doni membagi 3 buah pizza secara adil. Lalu siapa di antara Adi dan Fahri yang memperoleh bagian pizza yang lebih banyak? Nah, kita tahu pada Adi, Budi, dan Cici itu membagi 2 buah pizza secara adil. Karena mereka itu jumlahnya bertiga, maka 2/3 bagian untuk si Adi. Lalu untuk yang si Fahri, Gunawan, Emil, dan Doni itu membagi 3 buah pizza secara adil. Jadi untuk bagian Fahri itu didapatkan adalah 1/2 bagian. Nah, karena tadi si Adi telah mendapatkan 2/3 bagian dan Fahri sudah mendapatkan 1/2 bagian, maka kemudian Adi dan Fahri itu kita bandingkan untuk mendapatkan hasilnya yang mana yang lebih banyak mendapatkan pizza. Ternyata 2/3 dibandingkan 1/2 itu adalah lebih besar 1/2, yaitu jadi Adi dan Fahri, siapa antara Adi dan Fahri yang memperoleh bagian pizza lebih banyak, yaitu adalah Fahri. Nah, untuk contoh soal selanjutnya itu adalah level 3 tentang ruang dan bentuk. Berapa banyak semua persegi yang dapat dibuat dengan menghubungkan titik-titik berikut. Di situ terlihat beberapa titik-titik.
Lalu dari titik-titik tersebut, seperti pada gambar di samping, kita lihat bahwa bisa terbentuk, yaitu adalah empat persegi yang besar, 10 persegi yang kecil, dan serta ada 4 buah belah ketupat. Jadi total semua persegi yang dapat dibuat dari titik-titik tersebut itu adalah 18 buah persegi. Nah, untuk soal selanjutnya itu masih tentang level 3, ruang dan bentuk. Lalu di sini ada keliling sebuah persegi panjang adalah 20 cm. Ukuran panjangnya adalah 2 kali lebarnya ditambah 1. Maka tentukan ukuran panjang dan lebar, kemudian gambarlah persegi panjang tersebut. Nah, pada kali ini kita pertama membuat ukuran persegi panjang terlebih dahulu, lalu di situ diketahuinya panjangnya adalah 2 kali lebarnya ditambah 1. Karena 2 kali lebarnya ditambah 1, kita menggunakan rumusnya, maka didapatlah lebarnya itu 7 dan panjangnya itu 7 dan lebarnya itu adalah 3. Jadi kalau mencari kelilingnya, terbukti bahwa keliling dari persegi panjang tersebut adalah 20, karena 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, yaitu 2 kali 7 ditambah 2 kali 3. 2 kali 7 itu 14, ditambah 2 kali 3 itu 6, 14 tambah 6 itu didapat hasilnya 20. Ya, untuk soal selanjutnya itu adalah tentang level 2, ketidakpastian. Nah, untuk soal selanjutnya itu adalah level 2 tentang ketidakpastian. Tempatkanlah bilangan-bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5 dalam lingkaran dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu ada selisih 2 bilangan tiap 2 lingkaran yang dihubungkan dengan 1 garis harus lebih atau sama dengan 2. Untuk yang selanjutnya itu tiap bilangan hanya digunakan 1 kali. Nah, penyelesaiannya misalnya siswa pertama kali diminta untuk mencari selisih 2 bilangan atau lebih atau bahkan sama dengan 2. Seperti 3 dikurang 1 itu didapat 2, terus tuh 5 dikurang 3 itu didapat 2, 5 dikurang 4 itu didapat 5 dikurang 1 itu didapat 4. Kemudian siswa tersebut diminta untuk meletakkan posisi yang sesuai. Kenapa di sini ketidakpastian? Karena pada konteks soal ini jawaban siswa itu pasti bervariasi karena sesuai dengan mereka mau meletakkan angka-angka tersebut di bagian mana, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah level 2, perubahan dan hubungan. Andi menjual 60 buah majalah, Budi menjual 80 buah majalah, semua majalah harganya itu sama. Jadi, uang yang terkumpul dari penjualan semua majalah Andi dan Budi itu adalah 7 juta rupiah. Berapa hasil penjualan majalah Budi? Nah, jadi pada contoh soal kali ini kita jumlahkan dulu majalah Budi dan Andi karena majalah mereka mempunyai harga jual yang sama. Jadi langkah pertama juga kita harus mencari harga satuan dari majalah tersebut. Nah, karena tadi dijumlahkan hasilnya adalah 60 ditambah 80 itu 140, maka 7 juta itu dibagi dengan 140 akan didapat hasilnya yaitu 50.000. Nah, jadi harga satuan majalah yang dijual oleh Andi dan Budi itu adalah 50.000. Setelah dapat harga satuan penjualannya, kita akan mengkalikan dengan majalah yang dijual oleh Budi yaitu 80 buah majalah. 50 dikali dengan 80 buah majalah itu adalah 4 juta. Jadi hasil penjualan majalah Budi itu adalah 4 juta rupiah. Kemudian yang selanjutnya adalah menganalisis pekerjaan siswa. Nah, sebelum guru menganalisis pekerjaan siswa, ada baiknya dimulai dengan mengerjakan dengan cara guru. Nah, hal ini umumnya biasanya menggunakan matematika secara formal.
Kemudian mencoba menurunkan menjawab soal dengan cara berpikir anak mencoba menyelesaikan soal dengan cara anak kelas 4 SD. Nah, dapat diketahui ternyata tidak mudah bagi kita yang sudah terbiasa dengan cara formal matematika, seperti soal memasak nasi pada gambar 7.7. Seketika orang dewasa akan berpikir membaginya 25 dengan 3/4 yang sama dengan 25 dikali 4/3, atau 100 dibagi 3 sehingga diperoleh 33 1/3. Pada soal 7.7 termasuk dalam kategori level 3 karena berhubungan dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menyelesaikan soal tersebut, siswa perlu menerjemahkan realitas ke dalam ekspresi matematika. Penyelesaian bisa beragam, namun untuk mampu menyelesaikan diperlukan kemampuan berpikir secara matematik dan cetusan pemikiran. Pada soal 7.7 diuji cobakan kepada siswa kelas 4 dan kelas 5 di SDN AB 7 Banjarmasin. Berikut ini beberapa penyelesaian yang mereka lakukan. Di sini bisa kita lihat pada gambar 7.8 siswa bernama NN. Nah, dia ini menggunakan cara yaitu penjumlahan pecahan. Cara ini adalah cara yang paling masuk akal bagi dia, yaitu dengan cara menjumlahkan 3/4 sehingga diperoleh hasil 24/4 yaitu 6. Kemudian dilanjutkan dengan menjumlahkan 6 sehingga diperoleh 24. Nah, artinya 24 kg cukup untuk 32 hari. Kemudian masih ada 1 kg yang cukup untuk 1 hari berikutnya. Sehingga dapat disimpulkan 25 kg di sini cukup untuk 33 hari. Kemudian pada gambar 7.9 di sini dengan nama Gusti, dia itu menggunakan pengurangan berulang. Nah, langkah yang dia lakukan pertama-tama yaitu menetapkan 25 kg dengan menempatkan 25 terus. Nah, pada hari pertama itu diambil 3/4. Nah, sesudah diambil 3/4, nah ini kan sisa 1/4. Kemudian untuk hari kedua digunakan lagi sisa yang 1/4 tadi. Pada hari pertama ditambahkan dengan 2/4 yang diambil dari terus kedua. Setiap kali habis 1 kg ditandai dengan memberikan strip pada terus tersebut. Proses pengurangan berlanjut sampai semua terus atau sebanyak 25 tercoret. Kemudian diperoleh jumlah hari dengan membilang jumlah pecahan yang ditulis. Nah, pada jawaban ini tidak tepat, tetapi kita dapat melihat prosedurnya itu sudah benar. Kemudian yang terakhir bisa kita lihat pada gambar 7.11. Dia ini menggunakan pendekatan bilangan bulat. Bisa kita lihat Kalkano, dia ini menggunakan pendekatan bilangan bulat. Nah, tidak harus menggunakan operasi hitung dengan pecahan. Hal yang pertama dia lakukan yaitu 25 kg beras ditandai dengan 25 persegi. Dan setiap persegi dibagi 4 untuk mendapatkan 3/4. Setiap hari ibu memasak 3/4 kg dari 1 kg beras yang ada sehingga tersisa 1/4 setiap harinya. Nah, hal ini berarti sudah pasti cukup untuk 25 hari ke depan, dengan sisa 1/4 kg setiap harinya. Sisa beras setiap hari sebanyak 1/4 kg. Tersebut cukup untuk digunakan untuk 8 hari. Nah, dari sisa 3 hari bisa untuk memasak 1 hari. Sehingga didapat yaitu 26 ditambah 8 sama dengan 33. Nah, penyelesaian siswa sebagaimana dianalisis di atas tadi menginformasikan kepada kita tentang beberapa hal. Yang pertama, siswa sudah memahami konsep pecahan. Kemudian yang kedua, mereka memahami operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Salah satu prinsip PMR adalah pengembangan model mandiri atau self-developed model yang berfungsi menjembatani jurang antara pengetahuan matematika tidak formal dan pengetahuan formal siswa. Dalam menyelesaikan masalah kontekstual dari situasi nyata, siswa menemukan model dari
atau model of situasi tersebut bentuk informal dan diikuti dengan penemuan model untuk model for bentuk tersebut atau bentuk formal matematika sehingga mendapatkan penyelesaian dalam bentuk pengetahuan matematika yang standar. Dalam penerapannya di sekolah, siswa belajar menemukan langkah dan strategi penyelesaian dari sebuah masalah kontekstual. Strategi ini dikembangkan dan diciptakan oleh siswa atau free production dalam bentuk matematika informal, diagram, gambar, kode, simbol, dan lainnya. Dalam bentuk matematika formal, seperti konsep algoritma yang telah mereka pelajari sebelumnya. Guru mengantarkan dan membantu mereka memfasilitasi sekaligus menjadi jembatan mengantar bentuk matematika informal yang diperoleh menjadi matematika formal yang standar. Aktivitas belajar berlangsung secara progresif dan interaktif antara siswa-siswa atau siswa dan guru. Kemudian yang terakhir, sebagai refleksi dari pekerjaan siswa, kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, guru dapat mengetahui cara berpikir anak berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki, berbeda dengan cara berpikir guru. Yang kedua, guru menyadari beberapa kreativitas anak yang memungkinkan tidak terduga, yang merupakan ide orisinal mereka. Yang ketiga, guru tidak boleh membatasi cara-cara berpikir mereka dan menyadari bahwa guru bukan sumber utama pengetahuan. Yang keempat, guru pun bisa belajar dari anak melalui penyelesaian yang mereka buat. Yang kelima, anak mendapat kesempatan berharga bereksplorasi dan mengembangkan ide dan konsep matematika mereka sendiri. Yang keenam, kemampuan eksplorasi berdasarkan pengetahuan yang dimiliki anak mendorong pengembangan konsep yang lebih variatif dalam diskusi kelompok, diskusi kelas. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.